Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ayah bunda dan ananda, bertemu kembali bersama Ustadz Iqbal. Kita akan bersama mempelajari materi pelajaran matematika, yaitu tentang membandingkan pecahan. Sebelum kita memasuki pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda dan ananda, hari ini kita akan mempelajari materi tentang membandingkan pecahan, ya. Jadi, dalam membandingkan pecahan ini, kita bisa memiliki beberapa cara. Yang pertama, bisa menggunakan gambar, kemudian bisa juga menggunakan garis bilangan, dan yang selanjutnya bisa juga kita membandingkan secara langsung. Nah, sebelum kita melakukan membandingkan pecahan, kita perlu mengetahui dulu beberapa tanda, ya, atau simbol dalam matematika yang menjelaskan tentang membandingkan pecahan. Dalam membandingkan pecahan, ada simbol lebih besar, simbolnya seperti ini. Ada juga lebih kecil, simbolnya seperti ini. Dan sama dengan, ya, simbolnya seperti ini. Nah, dalam membandingkan pecahan, ini kita mencoba menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan gambar, ya. Dalam menggunakan gambar, kita tinggal melihat saja luas bagian yang diarsir itu apakah lebih sedikit atau lebih banyak. Kita akan membacanya dari sebelah kiri ke sebelah kanan, ya. Jadi ingat ya, cara membaca dalam membandingkan pecahan itu dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kita lihat terlebih dahulu. Di sini ada sebuah lingkaran, ya, sebelah kiri dan sebelah kanan juga ada sebuah lingkaran. Nah, pada sebelah kiri ini lingkarannya terbagi menjadi 4 bagian, namun yang dihasil hanya 2 bagian saja. Sedangkan yang kedua ini dibagi menjadi 4 bagian juga, namun yang dihasil ada 3 bagian. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat nih, menentukan kira-kira gambar lingkaran yang pertama, gambar pecahan yang pertama ini, yang diarsirnya lebih kecil, lebih sedikit, atau lebih banyak dibandingkan yang kedua, ya. Menurutmu bagaimana? Apakah lingkaran yang pertama ini arsirannya lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan yang kedua? Ya, lebih sedikit, artinya lebih kecil, ya. Di sini karena lebih sedikit berarti yang pertama itu lebih kecil, ya, dibandingkan dengan yang kedua. Ini bisa secara langsung. Kemudian ada juga yang perlu kita menuliskan bentuk bilangannya, ya. Bagaimana bentuk bilangan pecahannya, ya? Apabila pada contoh yang kedua ada soal seperti ini, ya. Ada gambar pecahan, ya. Di sini gambar pecahan yang pertama yaitu dibagi dengan 6 bagian. Sebuah kotak, ya, dibagi menjadi 6 bagian. Sedangkan kotak kedua hanya dibagi menjadi 4 bagian. Nah, dari 6 bagian ini yang dihasil ada 2, dan yang 4 bagian juga yang dihasil ada 2. Dari sini kalian bisa menentukan tidak luasnya, apakah yang pertama ini lebih kecil atau lebih besar dibandingkan yang kedua. Nah, di sini, ya, karena kita sudah bisa melihat seperti ini langsung, kita bisa menuliskan secara langsung nih, lebih kecil. Tetapi jika ada
tanda di bawahnya kotak ini artinya kalian perlu menuliskan lambang bilangan pecahannya ya. Di sini artinya berapa ya? Ada berapa yang diarsir? Ada 1, 2. Berarti pembilangnya adalah 2 per. Nah, dari 2 yang diarsir, total semuanya ada berapa ya? Ada, kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya penyebutnya adalah 6. Nah ya, jadi bilangan pecahan yang pertama adalah 2 per 6. Sekarang gambar bilangan pecahan yang kedua ya. Kita lihat di sini. Di sini ada berapa yang diarsir ya? Oh, ada 2, berarti kita tulis 2 juga ya. Namun kita lihat di sini penyebutnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 bagian seluruhnya berarti kita tulis 2 per 4. Nah, berarti menurutmu 2 per 6 lebih apa ya dibandingkan 2 per 4 ya? Kita bisa melihat secara langsung dari gambar ini. Oh, ternyata luas wilayahnya lebih sedikit nih yang pertama. Ya. Karena lebih sedikit itu artinya 2 per 6 lebih kecil dibandingkan 2 per 4. Seperti ini. Kemudian bagaimana ya apabila ada soalnya secara langsung ya 2 per 3 dibandingkan dengan 3 per 5. Namun kita belum mengetahui nih bagaimana caranya. Kita gunakan cara yang pertama seperti tadi gambar ya. Kita buat sebuah kotak dengan jarak yang sama ya. Jaraknya harus sama. Kotak yang pertama ya dan yang kedua. Yang pertama ini yaitu yang 2 per 3. 2 per 3 artinya 2 yang diarsir dan 3 seluruhnya. Artinya kotak yang pertama ini ada 3 bagian kotak. Kita buat ya. 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Nah, yang kedua yaitu 3 per 5. Berarti kita perlu membuat kotak sebanyak berapa bagian nih? Ya, 5 bagian. Kita buat sebanyak 5 bagian ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Sudah kita buat? Sudah. Kita lihat kotak yang pertama ini ada 3 bagian. Yang perlu diarsir ada berapa ya? 2 per 3 artinya ada 2 yang diarsir. Berarti kita arsir sebanyak 2 bagian. Nah, setelah 2 bagian diarsir, kita mencoba mengarsir yang kotak yang ketiga ya. Yang kedua nih maksud Ustaz. Ini adalah 3 per 5. 3 per 5 berarti ada 3 bagian yang diarsir. 1, 2, 3. Nah, dari sini kita akan menentukan menurutmu setelah kita beri tanda seperti ini. Nah, apakah 2 per 3 ini lebih besar ya, lebih banyak dibandingkan 3 per 5 atau sebaliknya 2 per 3 ini lebih sedikit daripada 3 per 5 ya, karena jaraknya lebih jauh 2 per 3 itu artinya 2 per 3 ini lebih besar ya. Nah, seperti ini. Jadi jika ada soal secara langsung seperti ini 2 per 3 titik-titik 3 per 5, kita ingin mengetahui bagaimana jawabannya, kita bisa membuat dengan gambar dengan syarat membuat gambarnya harus sama besar ya, jaraknya sama. Selanjutnya yaitu menggunakan garis bilangan. Nah, dalam menggunakan garis bilangan kita bisa melihat di sini ada beberapa garis bilangan. Yang pertama garis bilangan 1 per 2 ya sampai 1. Kemudian yang kedua ada 1 per 3, 2 per 3,
dan 1. Ini artinya pembilangnya 2, penyebutnya 2, maksud Ustadz mohon maaf. Yang kedua ini penyebutnya 3, dan yang ketiga ini penyebutnya 4. 1/4, 2/4, 3/4, dan 1. Kenapa 1? Karena setelah 3/4 itu adalah 4/4. 4/4 itu pembilangnya 4, penyebutnya juga 4. Berarti apabila ada pembilang dan penyebutnya sama, itu nilainya 1. Ya. Oke, kita akan mulai apabila ada soal seperti ini. Wah, 1/2 titik-titik 2/3. Tadi kalau menggunakan gambar kita bisa ya, seperti ini. Sekarang bagaimana dengan menggunakan garis bilangan? Kita perlu membuat garis bilangan seperti ini, ya, yang penyebutnya 2, ya, penyebutnya 2 dan penyebutnya 3. Nah, penyebutnya 3. Berarti kita akan membandingkan nih antara 1/2 dan 2/3. Mana 1/2 ya? Oh, ini 1/2 nih. Mana 2/3? Ini dia 2/3. Nah, kita bisa lihat dari sini. Jaraknya 1/2 lebih pendek atau lebih panjang dibandingkan 2/3. Ternyata 1/2 ini adalah lebih pendek ya jaraknya ya. Dari 0 sampai 1/2 ini jaraknya lebih pendek dibandingkan ke 2/3. Karena 1/2 ini lebih pendek, berarti nilainya adalah lebih kecil ya. Lebih pendek artinya lebih kecil, lebih panjang ya artinya lebih besar. Kita coba yang selanjutnya ya, yaitu 1/3 dan 2/3. Kedua bilangan ini sama-sama berpenyebut 3. Penyebutnya 3, penyebutnya 3. Kita tinggal buat saja garis bilangan dengan penyebutnya 3. Dimulai dari 0, 1/3, 2/3, dan 3/3 atau bisa kita tulis 1 ya. Kita lihat nih, 1/3 ini jaraknya lebih pendek atau lebih panjang dibandingkan 2/3. Ya, 1/3 jaraknya lebih pendek dibandingkan 2/3 ya. Karena 1/3 hanya sebatas ini, namun kalau 2/3 lebih panjang lagi. Karena 1/3 lebih pendek, berarti 1/3 lebih kecil dibandingkan 2/3. Oke, kita coba soal yang lain. 3/4 dan 2/3. Mana ya 3/4? Oh, ini adalah 3/4. 2/3 mana ya? Oh, ini adalah 2/3. Menurutmu 3/4 jaraknya lebih pendek atau lebih jauh dibandingkan 2/3? Ya, jaraknya lebih panjang ya. Lebih panjang. Berarti 3/4 karena lebih panjang berarti tandanya adalah lebih besar. Seperti ini ya. Yang terakhir dalam membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan yaitu 1/2 titik-titik 2/4. Nah, kita lihat mana 1/2. 1/2 ini titiknya di sini, 2/4 titiknya di sini. Lihat, kita bisa melihat ini garisnya sejajar ya. Artinya panjangnya sama. Apabila panjangnya sama, berarti ini tandanya sama dengan. Seperti itu ya. Jadi kita sudah bisa membandingkan pecahan menggunakan gambar dan menggunakan garis bilangan ya. Menggunakan gambar dan menggunakan garis bilangan. Selanjutnya yaitu membandingkan pecahan secara langsung. Nah, dalam membandingkan pecahan secara langsung ini ada dua metode ya. Yang pertama apabila penyebutnya sudah sama dan yang kedua yaitu penyebutnya berbeda. Dan yang pertama yaitu membandingkan pecahan ya secara langsung dengan penyebut yang sama. Jadi, apabila ada soal dengan penyebutnya sudah sama, kita tinggal lihat saja pembilangnya ya. Ingat, kita membacanya dari sebelah kiri. Kita lihat soal pertama yaitu 3/6 titik-titik 5/6. Kita lihat di sini penyebutnya sudah sama ya, 6 dan 6. Artinya penyebutnya sama-sama 6. Ingat, apabila penyebutnya sudah sama,
kita tinggal bandingkan secara langsung dari pembilangnya. Menurutmu 3 lebih kecil atau lebih besar dibandingkan 5? Ya, 3 itu lebih kecil. Nah, mudah bukan? Ya, jadi kita bisa langsung membandingkan dengan menggunakan pembilangnya saja apabila penyebutnya sudah sama. Kita lihat yang kedua, 8/10 titik-titik 5/10. Penyebutnya sudah sama-sama 10 ya. Jika sudah sama, tinggal kita lihat pembilangnya. 8 lebih apa dibandingkan 5? 8 lebih besar ya. Kita tinggal menuliskan lambangnya saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu 3/7 titik-titik 3/7. Menurutmu apa ya? Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Ya, sama dengan. Kenapa? Karena 7 sudah sama-sama dengan 7 penyebutnya ya. Kita tinggal pembilangnya. 3 dengan 3 itu sama. Berarti 3/7 sama dengan 3/7. Paham ya? Apabila penyebutnya sama ya. Selanjutnya yaitu apabila penyebutnya berbeda. Nah, disinilah kita perlu berpikir dan harus bisa menghafal perkalian. Kalian sudah bisa kan menghafal perkalian 1 sampai 5? Nah, kalian pasti bisa. Sekarang kita akan coba ya. Apabila membandingkan pecahan secara langsung dengan penyebut berbeda. Seperti ini. 3/4 titik-titik 2/3. Penyebutnya 4, penyebutnya 3. Berbeda ya. Apabila penyebutnya berbeda, kita perlu menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Jadi penyebutnya harus kita ubah ya. Bagaimana cara mengubahnya? Caranya kita menggunakan kelipatan. Ya, kelipatan itu artinya perkaliannya. Kita lihat kelipatan yang pertama yaitu kelipatan 4. Ya, kelipatan 4. Kita akan mengalihkan perkalian 4 di sini dan juga kelipatan 3. Di bawahnya kita tulis kelipatan 3. Nah, di sini 4 yaitu pertama berapa ya? Yaitu 4. Selanjutnya perkalian 4 setelah 4 adalah 8. Perkalian 4 yang selanjutnya adalah 12. Selanjutnya adalah 16 dan seterusnya ya. Kemudian kelipatan 3. Kelipatan 3 berapa saja ya? 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya ya. Nah, di sini kita perlu mencari yang sama nih. Ada tidak angka yang sama ya? Angka yang sama berapa nih? Oh, ada nih, yaitu 12. Ya, kita menemukan angka yang sama yaitu 12. Berarti 4 dan 3 harus diubah menjadi 12. Ya, 3/4. Oh, maaf ya. 3/4. 3/4 kita akan mengubah menjadi 12. Begitupun dengan 2/3 akan kita ubah menjadi 12 penyebutnya. Nah, kita akan mencari pembilangnya ya. Kita lihat terlebih dahulu. 4 supaya menjadi 12 itu harus dikali berapa ya? Kira-kira 4 dikali berapa supaya jadi 12? Ya, 4 dikali 3. Kalau kalian tidak hafal, kalian tinggal lihat saja nih, 12 dari kelipatan 4 nih. Kelipatan 4 ini, yang 12 ini, keberapa ya urutannya ya? Urutannya ke 1, ke 2, ke 3. Berarti perkaliannya perkalian 3. Karena bawahnya dikalikan dengan 3, berarti atasnya pun harus dikalikan dengan 3 juga ya. Yaitu berapa? 3 dikali 3? 9. Nah, kita sudah mendapatkan satu pecahan dari 3/4
yaitu menjadi 9/12. Selanjutnya yaitu yang 2/3. 2/3 ini penyebutnya sudah kita ubah menjadi 12 nih tadi ya. Karena angka yang sama adalah 12, 4 diubah menjadi 12, 3 pun diubah menjadi 12. Menurutmu 3 dikali berapa ya supaya jadi 12 ya? Ya, 3 dikali 4. 3 dikali 4. Dari mana 3 dikali 4? Tinggal kita lihat saja perkalian 3 ini. 12 ini urutan keberapa ya? 1, 2, 3, 4. Nah, karena 12 ini adalah urutan keempat dari perkalian 3, kelipatan 3, berarti 3 ini harus dikalikan 4 supaya menjadi 12. Karena bawahnya sudah adalah 4, perkalian 4, berarti atasnya dikalikan dengan 4 juga. Ya. 3 dikali 4 sudah 12. Sekarang 2 dikali 4 berapa ya? 8. Betul. Kita sudah mendapatkan dua pecahan selanjutnya nih, yaitu 9/12 dan 8/12. 9/12 titik-titik 8/12. 9/12 itu adalah hasil perubahan dari 3/4 dan 8/12 adalah hasil perubahan dari 2/3. Nah, ini sudah sama nih penyebutnya 12 dan 12. Tadi bagaimana ya apabila penyebutnya sudah sama ya? Kita tinggal lihat pembilangnya ya. Penyebutnya sudah 12, berarti pembilangnya kita akan ubah. 9 dengan 8, kira-kira 9 lebih apa dengan 8 ya? Lebih besar. Seperti ini, berarti karena lebih besar, jawabannya pun lebih besar. Seperti ini ya. Kita coba dengan contoh yang lain. 4/8 titik-titik 5/10. Berarti kita samakan penyebutnya dulu, yaitu kelipatan 8 dan kelipatan 10. Kelipatan 8 berapa saja ya? 8, 16. Kemudian setelah 16, 24. Setelah itu 32, 40. Dan seterusnya ya. Kemudian kelipatan 10, 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Apakah kalian sudah menemukan angka yang sama? Ya, di sini ada 40. Berarti 4/8 ya. Penyebutnya akan kita ubah menjadi 40. Begitupun dengan 5/10. 5/10 penyebutnya akan kita ubah menjadi 40. Ya, karena di sini 40 angka yang sudah sama. Kita lihat 8 supaya menjadi 40 itu dikali berapa ya? Kita lihat perkalian 8. Urutan keberapa supaya jadi 40? 1, 2, 3, 4, 5. Urutan ke 5. Berarti kita tinggal dikalikan dengan 5. Nah, karena 8 ini harus dikalikan dengan 5, berarti atasnya pun harus dikalikan dengan 5 juga ya. Menurutmu 4 kali 5 berapa ya? 4 kali 5 adalah 20. Kita sudah mendapatkan pecahan yang pertama. Selanjutnya yaitu 5/10. Nah, 10 sudah kita ubah menjadi 40. 10 menjadi 40 yaitu urutan keberapa? 1, 2, 3, 4. Urutan keempat. Berarti atasnya pun harus dikalikan dengan 4 ya. Berarti 5 dikali 4 yaitu 20. Wah, kita sudah dapat nih yaitu 20/40 dan 20/40 juga ya. 20/40 juga. Menurutmu ini tandanya apa ya? Karena sama berarti tandanya adalah sama dengan. Berarti ini pun tandanya sama dengan. Seperti itu ya. Jadi kalian apabila sudah selesai menuliskan sama dengan yang ini, yang hasil perkalian tadi, kalian harus tuliskan lagi ya tandanya ke soal yang awal.
Jadi belum sampai selesai di sini, tetapi harus menuliskan kembali di soal, ya. Seperti itu. Alhamdulillah, itulah materi kita hari ini. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan mengaplikasikannya dalam bentuk soal-soal dan bisa mengerjakan soal-soal tersebut dengan baik juga. Cukup sampai di sini materi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.